Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa. Alhamdulillah. Yang terhormat Bapak Bupati Sumeneb yang sedang ada di Jakarta, yang terhormat Bapak Sekda, Bapak Kadis Perikanan, dan beberapa kepala dinas lainnya, yang terhormat Forkopimka Kecamatan Kangayan, serta rekan-rekan dari Bandar Laut Dunia Group dan para hadirin yang hadir di ruangan yang saya hormati. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya untuk menyampaikan sekedar informasi terkait rencana investasi Bandar Laut Dunia Group di gugusan Teluk Kanyan. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan sekalian, saya ingin mengawali dengan bercerita. Cerita yang ingin saya sampaikan adalah cerita tentang Vietnam, cerita tentang Cina. Cerita ini terkait dengan rencana investasi kami di bidang perikanan yang kami sebut dengan istilah loket. Loket itu akronim dari lobster, kerapu, dan tripa. Lobster, grouper fish, and sea cucumber. Informasi yang ingin saya sampaikan terkait Vietnam adalah terkait dengan kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang pada Januari 2024 mengesahkan, melegalkan, menandatangani perjanjian legal jual beli benih lobster antara Presiden Joko Widodo waktu itu bersama Presiden Tulang, Presiden Vietnam, di Hanoi. Kesepakatan penandatanganan dua presiden itu kemudian melahirkan peraturan menteri Kepmen, keputusan Menteri KKP nomor 7 tahun 2024 yang terbit pada 31 Maret 2024. Isi Kepmen itu menjelaskan bahwa Indonesia bisa berbudidaya lobster di dalam negeri dan bisa berbudidaya lobster di luar negeri, dalam hal ini Vietnam. Untuk berbudidaya lobster di luar negeri berdasarkan Kepmen KKP nomor 7 tahun 2024, salah satu syaratnya adalah punya budidaya lobster di dalam negeri. Jadi sebenarnya dalam rangka memenuhi ekspor lobster, bahasa peraturannya budidaya lobster di luar negeri, Pak Sekda. Jadi bahasa peraturan di Kepmen KKP itu, kalau ingin berbudidaya lobster di Vietnam, sebenarnya faktanya kalau ingin ekspor baby lobster ke Vietnam, maka harus berbudidaya lobster di Indonesia. Ini dulu yang mau saya ceritakan. Akhirnya Balat Group melakukan survei ke banyak tempat. Kami survei dari Labuan Bajo, NTT, bagian barat NTT sampai bagian timur NTT di Pulau Flores. Kami survei dari Kabupaten Manggarai sampai Kabupaten Flores Timur di Larantuka. Kami nyebrang ke Pulau Lembata, lalu balik lagi ke Larantuka. Kami nyebrang ke Kupang. Dari Kupang kami nyebrang ke Rote Endau hanya untuk mencari teluk. Lalu kami dapati 40 teluk. Salah satunya di Teluk Mulut Seribu. Lalu saya bertanya pada teman-teman di Surabaya, apa di Jawa Timur nggak ada teluk? Kemudian
ngasih tahu bahwa di Kangean banyak teluk. Lalu saya bilang ke teman-teman, kita survei dulu teluk Kangean. Saya kasih panduan untuk survei teluk Kangean. Apa panduannya? Budidaya lobster di Vietnam itu syaratnya ada 5. Satu, ya, yang pasti harus di teluk. Dan teluk itu ada 5 syarat. Yang pertama, tidak berombak. Yang kedua, tidak bergelombang. Yang ketiga, tidak berarus. Yang keempat, tingkat keasinannya tinggi jauh dari aliran air tawar. Yang kelima, tingkat kedalaman saat surut itu minimal 5 meter. Jadi memilih gugusan teluk Kangean. Nah ini baru cerita kenapa saya memilih teluk Kangean. Jadi motivasinya Balat Group ingin mengekspor baby lobster yang kebutuhan Vietnam itu 2 miliar baby lobster, yang itu angkanya triliun. Jadi kami ingin dagang baby lobster, lalu peraturan menyaratkan kami harus berbudidaya lobster. Itu motivasinya sebenarnya begitu. Lantas guna memenuhi peraturan tersebut, saya membentuk tim budidaya Balat Group yang kemudian kami bawa tim budidaya ini untuk belajar di 7 kabupaten di 4 provinsi. Nah, nanti kenapa kemudian saya pilih Kangean, saya jabarkan dari sini. Di Indonesia, ini biar jenengan tahu, dan ini menyentuh harga diri sebagai bangsa, menyentuh nasionalisme, menyentuh patriotisme kita. Di Asia, lobster itu hanya ada di 3 negara. Lobster itu hanya ada di Indonesia, di Filipina, dan di Sri Lanka. Malaysia tidak punya lobster, Thailand tidak punya lobster, Singapura tidak punya lobster, Vietnam tidak punya lobster, Cina tidak punya lobster, India tidak punya lobster, Bangladesh, Pakistan tidak punya lobster. Hanya ada di 3 negara: Indonesia, Filipina, Sri Lanka. Paling bagus lobsternya lobster Indonesia. Dan dahsyatnya, lobster tidak bisa dipijakkan, tidak bisa dibikin beranak, tidak bisa dibudidaya lewat pemijahan. Makanya dari tahun 92 sampai detik ini Vietnam menyelundupkan lobster sampai dilegalkan. Karena lobster indukannya tidak bisa dianakkan. Lalu kami bikin tim budidaya. Tim budidaya ini kita gunakan untuk belajar budidaya kearifan lokal di Kampung Lobster Kabupaten Lombok Timur, NTB. Indonesia ada yang budidaya, walaupun baru beberapa tahun. Namanya Kampung Lobster Lombok Timur, NTB. Anda mau tahu berapa jumlah budidayanya? Hanya 200.000 ekor. Jenengan bandingkan dengan budidaya lobster Vietnam yang 2 miliar ekor. Lalu kami belajar di sana. Kami belajar cara membuat keramba di sana, cara memberi makan lobster di sana. Lalu kemudian tim setelah 2 minggu belajar di Kabupaten Lombok Timur, tim saya berangkatkan ke Ho Chi Minh. Lalu dari sana mereka saya berangkatkan ke Kabupaten Nha Trang namanya. Mereka belajar beberapa hari di Kabupaten Nha Trang, lalu mereka pindah belajar di Kabupaten Cam Ranh. 2 kabupaten ini lokasi wisata hebat di Vietnam, masuk provinsi Han Hoa. Lalu dari situ tim kami pindahkan untuk belajar di Phu Inh, provinsi Phu Inh. Provinsi Phu Inh ini terdiri dari Kabupaten Song Cau dan Kabupaten Phan Rang. 2 minggu belajar di Song Cau. Di Song Cau kami dapati satu fakta bahwa provinsi Phu Inh, Kabupaten Song Cau ini, di Kabupaten Song Cau, jualan lobster ke Cina itu 25 ton setiap hari. Pak Sekda, 25 ton setiap hari. Lewat truk diangkut darat. Yang diekspor ke Cina 25 ton. Sampai kaliin aja. 1 kilo harganya 500.000. Kalau 1 ton berarti 500 juta. Nah, mereka jualan tiap hari 25 ton. Setiap hari. 500 juta kali 25. Jadi 12,5 miliar setiap hari mereka jualan. Ini 1 kabupaten, Pak. Nah, semakin kami mendalami teluk seperti apa yang dibutuhkan, lantas saya kirim tim kami ke teluk di Kangean. Jadi teluk ini
Ada yang cocok buat lobster, ada yang cocok buat kerapu, ada yang cocok buat tripang, Pak. Dan itu semuanya di Sumeneb. Dan itu barang-barang mahal yang di Cina diperlukan dalam 1 tahun ribuan triliun. Nah, kemudian kami mengajukan izin ke Menteri KKP, lantas sama Dirjen kami diminta untuk berbudidaya. Lantas kami memilih untuk berbudidaya di Kangean. Apa budidayanya gede? Budidayanya gede, Pak. Investasinya gede. Seberapa gede? Triliun. Tapi investasi ini sederhana, Pak. Tidak rumit dan tidak ruwet. Investasinya hanya beli kayu, beli drum, beli jaring, lalu beli besi, bikin keramba. Saya berencana dalam 10 tahun ke depan memasang 100.000 keramba. Ya, Bapak kaliin aja 100.000 kali 1 miliar misalnya. Ya sekian triliun. Nah, budidayanya tidak ruwet, Pak. Budidayanya cuma masang keramba. Kerambanya seperti yang saya sudah pasang 1 unit itu. Kenapa baru 1 unit dipasang? Karena saya menunggu diresmikan oleh Menteri. Karena di Indonesia belum ada yang berbudidaya, Pak. Baru kita yang pertama gede-gedean dan agak besar. Nah, kenapa saya ke Cina? Karena bayar. Pembeli akhirnya Cina, Pak. Jadi Vietnam itu membeli baby lobster kita, dibudidaya di Vietnam, dijual ke Cina. Di situ saya juga baru tahu. Teripak, mahal, harus dibudidaya. Nah, yang lebih mengagetkan saya, Pak Sekda, karapo, Pak. Karapo yang setengah kilo itu, 1 ekor harganya $50, 750.000. Tapi budidayanya harus 1,5 tahun. Transaksi mereka di Cina, Pak, 75.000 triliun. Nah, itu bisa kita anggap bohong kalau kita tidak mengkalkulasi. Saya kasih gambaran nih, jenengan. 1 ekor kerapu tikus, ini alhamdulillah Soeharto zaman Orde Baru menempatkan Situbondo sebagai tempat hatchery pemijahan pertama tahun 86. Hatchery pemijahan kerapu yang sukses pertama kali di Indonesia itu dilakukan di Situbondo. Pemerintah Orde Baru zaman Soeharto tahun 1986 yang melakukan itu. Saya kasih gambaran kerapu dari 0 sampai panen. Kerapu dengan bobot setengah kilo kerapu tikus harganya $50. 1.000 meter persegi itu bisa jadi 50 kotak untuk 1 keramba. 1 keramba 4 kali 4 meter diisi 500 kerapu. Jadi kalau 1 set keramba yang isi 50 unit keramba kayak lobster saya itu 50 kotak, itu isinya 25.000. Anggap aja yang mati 20%. Berarti 25.000 mati 5.000, sisa 20.000. Kita kalikan. Itu luasnya hanya 1.000 meter persegi. $50 alias 750.000. Jenengan kalikan 20.000 ekor. 1,5 tahun. Kalau kita bikin di 100 hektar 1,5 T, itu hampir sama dengan APBD Kabupaten Situbondo. Dan itu di dunia belum banyak yang berbudidaya. Kami pelajari Vietnam, baru kita tahu ternyata Vietnam perlu 2 miliar baby lobster. Kami datang ke Cina, kami pelajari Cina. Oh, Cina ternyata mereka terbuka, Pak. Ini loh, Pak, kebutuhan kami terbuka. Mereka yang cerita. Lalu apa hubungannya dengan Kangean? Di Kangean, di Februari saya akan pasang keramba lobster, keramba kerapu, dan keramba tripang. Di Situbondo saya akan bikin keramba kerapu gede-gedean. Lalu apa faedahnya buat Sumeneb? Kalau saya pasang 1.000 keramba, maka kita perlu bekerja 6.000 orang. Masyarakatnya semuanya kerja di situ. Nah, ini yang saya jamin. Seluruh pekerja akan hadir dari Kangean, masyarakat Kangean. Karena tiga
objek ekspor ini, lobster, kerapu, teripak, ribuan triliun. Data di saya malah 125.000 triliun. Dikasih Cina, Pak. Oke, sekali lagi, saya dan Balat Group berharap mampu membawa Kangean secara khusus, Sumeneb secara umum, menjadi penghasil PAD terbesar di Indonesia. 16 teluk yang kami pilih. Mana teluknya? Total luas sampai gambarin 8.000 hektar, Pak. 16 teluk di Kangean yang cocok untuk berbudidaya lobster. 8.000 hektar. Itu cukup untuk berbudidaya 8 miliar lobster. Terakhir, mari sama-sama membangun Kangean agar Kangean bisa menjadi sentra perikanan dunia. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.